Baik, selamat bertemu kembali rekan-rekan sekalian dalam perkuliahan K3 dan aspek hukum dalam industri konstruksi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang pertama, yaitu terkait dengan pendahuluan. Jadi sebelum perkuliahan kita sampaikan, maka ada baiknya kita menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan kontrak kuliah. Jadi kode mata kuliah kita adalah ini ya. Kemudian nama mata kuliah kita adalah K3 dan aspek hukum dalam industri konstruksi. Pada kurikulum yang telah lampau, kuliah ini adalah bagian atau gabungan dari dua kuliah yang berbeda, yaitu kuliah terkait dengan K3 dan kuliah terkait dengan aspek hukum dalam industri konstruksi. Nah, pada kurikulum yang baru, kedua mata kuliah tadi yang saya sebutkan itu digabung menjadi satu dan menjadi mata kuliah yang akan kita bahas pada semester ini, yaitu K3 dan aspek hukum dalam industri konstruksi. Nah, di sini kita mata kuliah ini ditujukan untuk semester 4 ya. Kemudian kita ada 3 kelas paralel, kelas A, B, dan C, dan di sini adalah teman-teman sekalian berada di kelas C. Kemudian deskripsi mata kuliah. Jadi mata kuliah ini mengajarkan kepada mahasiswa tentang pengertian atau definisi terkait dengan apa itu K3, kemudian regulasi atau peraturan terkait dengan K3 ya, baik pada level nasional maupun internasional, kemudian potensi bahaya dan risiko di tempat kerja, kemudian sistem manajemen K3, kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, pengukuran capaian penerapan K3, sistem perlindungan kerja dan hukum ketenagakerjaan, dan terakhir adalah kontrak konstruksi. Nah, di sini materi terkait dengan K3 ya sampai dengan ini ya, sampai dengan nomor 6 itu akan kita sampaikan sebelum UTS ya. Kemudian setelah UTS kita akan membahas terkait dengan aspek hukum dalam industri konstruksi. Nah, basis penilaian kita berbeda dengan mungkin semester atau tahun yang lalu ya. Jadi kalau tahun yang lalu kita hanya ada UTS, UAS, dan tugas gitu. Nah, pada semester ini ada yang kita sebut sebagai aktivitas partisipasif atau case method ya. Ini bobotnya cukup besar, yaitu 30%. Oleh karena itu kami mohon ya rekan-rekan sekalian partisipasi aktifnya dalam perkuliahan ini, termasuk nanti ketika sesi tanya jawab, silakan Anda terlibat secara aktif. Itu akan masuk dalam aktivitas partisipatif ya. Kemudian nanti ketika kita berikan suatu kasus ya, kita belajar dari suatu kasus atau case method, maka silakan partisipasinya untuk memecahkan, mencoba atau menemukan suatu solusi dari kasus yang kita tawarkan. Kemudian basis penilaian yang lain adalah hasil proyek, yaitu 20%. Jadi nanti ini hampir sama dengan tugas, tetapi Anda kerjakan secara kelompok. Ini project, begitu sebagai suatu tim project ya. Nah, Anda kerjakan. Nah, nanti wujudnya adalah ketika kita sampai pada pembahasan terkait dengan kontrak konstruksi. Nah, kontrak konstruksi, bagaimana kita menyusun kontrak konstruksi? Nah, nanti Anda akan mempraktekannya bersama teman satu tim, ya. Anda membuat atau menyusun kontrak konstruksi berdasarkan instruksi yang diberikan oleh ini ya, pengajar. Kemudian UTS dan UAS itu masih ada ya. Jadi ujian tengah semester dan ujian akhir semester masih ada, tapi bobotnya adalah 25% dan juga 25% ya. Kemudian tadi sudah sampaikan bahwa materi K3 itu akan disampaikan sebelum UTS, dan aspek hukum dalam industri konstruksi adalah setelah UTS. Kemudian referensi yang akan kita gunakan tadi terkait dengan K3, maka ada 3 referensi di sini. Referensi utamanya sebenarnya adalah ini, yaitu modul ILO ya. Jadi Anda bisa mendownload secara gratis di websitenya ILO ya. Judul modulnya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Silakan Anda mendownload dari halaman ILO. Kemudian buku yang lain ya, ini adalah buku hard file ya bentuknya, bukan, kalau ini adalah soft file, ini adalah hard file, yaitu sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan juga manajemen risiko yang disusun oleh orang yang sama, yaitu Bapak Suhatman Pramli. Kedua buku ini sangat bagus ya kalau kita ingin belajar terkait dengan K3 dan praktek
sistem manajemen K3 di suatu perusahaan, itu Anda bisa mendapatkan banyak pengertian dan juga penjelasan terkait dengan tadi sistem manajemen K3 dan aplikasinya di dunia kerja. Kemudian terkait dengan aspek hukum dalam industri konstruksi akan banyak kita belajar dari buku kontrak konstruksi di Indonesia. Jadi ini adalah tulisan dari Bapak Nazar Khan Yasin. Ya, ini sudah edisi kedua dan saya mencoba mencari untuk edisi berikutnya, ternyata tidak ada. Ya, mungkin ini adalah edisi terakhir, tapi walaupun isinya itu memang beberapa tempat perlu diupdate ya, karena seiring dengan berjalannya waktu, peraturan perundang-undangan terkait dengan aspek hukum dalam industri konstruksi itu terus berubah dan banyak sekali yang berubah dari apa yang disampaikan dalam buku ini, sehingga nanti kita akan coba tambahkan ya istilahnya revisi daripada apa yang disampaikan dalam buku ini. Baik, kita masuk pada perkuliahan. Jadi pada bab pendahuluan ini kita akan membahas beberapa subbab. Yang pertama adalah latar belakang K3. Kenapa K3 itu penting ya. Kemudian perkembangan K3, kemudian kebutuhan K3, kemudian tujuan dan manfaat K3, kemudian kerugian akibat kecelakaan, dan terakhir adalah filosofi K3. Pada pertemuan kali ini kita tidak akan membahas semuanya, tapi kita hanya membahas bagian saja, yaitu latar belakang K3, perkembangan K3, dan kebutuhan K3. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu subbab latar belakang K3. Kenapa K3 itu penting dan harus kita terapkan di semua tempat bekerja ya. Jadi yang pertama adalah kecelakaan kerja itu dapat menimbulkan korban jiwa, kerugian materi, dan gangguan produksi. Jadi di sini ya Anda lihat bahwa kecelakaan kerja di dunia, khususnya di Indonesia itu sangat besar ya. Pada tahun 2019 itu kisarannya sudah lebih dari 100.000 ya. Kemudian pada tahun 2020 setahun berikutnya dilaporkan itu naik ya, naik dari angka tahun sebelumnya. Nah, itu adalah angka-angka yang sebenarnya dilaporkan berdasarkan klaim dari BPJS Ketenagakerjaan. Artinya apa? Bahwa realnya, yaitu kecelakaan kerja realnya itu lebih besar daripada angka yang dilaporkan tersebut. Karena tidak semua tenaga kerja itu terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Ya, oke. Nah, di sini selain menimbulkan korban jiwa, juga menimbulkan kerugian materi. Ya, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut ya. Di sini meliputi kerusakan sarana produksi otomatis. Jadi kalau misalkan kita berada di tempat kerja dan lokasinya atau tempatnya itu berwujud pabrik misalkan yang di sana banyak mesin-mesin produksi. Nah, ketika terjadi kecelakaan kerja, misalkan ada seorang pengerja atau beberapa orang pekerja mengoperasikan mesin dengan secara tidak semestinya begitu, maka akan terjadi kecelakaan kerja. Nah, kalau terjadi kecelakaan kerja tidak hanya mengakibatkan korban jiwa saja ya, tapi juga kerusakan sarana produksi. Ya, dalam kasus tadi yang kita ceritakan yaitu kerusakan pada mesin produksi. Dan tentu saja kerugian materi juga meliputi biaya pengobatan. Ya, misalkan kecelakaannya tidak terlalu parah, jadi tidak mengakibatkan korban jiwa, tetapi mengakibatkan luka. Ya, tentu saja ada biaya pengobatan yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan di mana pekerja tersebut bernaung atau BPJS Ketenagakerjaan setelah ada klaim kecelakaan kerja. Kemudian ada kompensasi. Ya, ini kompensasi. Ini kompensasi juga bisa datang dari perusahaan ataupun BPJS Ketenagakerjaan setelah dilakukan klaim. Kemudian K3, masih terkait dengan K3 itu sangat bisa kita korelasikan dengan daya saing dari suatu bangsa. Ya, jadi kalau kita bicara suatu negara di mana tingkat kecelakaannya itu cukup tinggi, maka kita bisa katakan bahwa negara tersebut memiliki daya saing yang rendah. Ya, berbeda halnya sebaliknya, jika tingkat kecelakaannya itu kecil atau rendah, maka kita bisa katakan daya saing dari negara tersebut sangat tinggi. Nah, kita bisa berkaca pada
negara kita dan juga negara maju seperti Korea, Jepang, dan negara-negara Eropa gitu. Nah, kalau kita lihat negara Jepang, Korea, dan negara Eropa, misalkan Amerika Serikat, nah di sana kita lihat bahwa mereka memiliki atau mereka bisa menekan tingkat kecelakaan kerjanya, ya, sehingga kita bisa katakan bahwa mereka memiliki daya saing yang tinggi, dan memang seperti itu, daya saing mereka itu sangat tinggi. Berbeda kalau kita bandingkan dengan negara kita, mohon maaf ya, kita seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa angka atau tingkat kecelakaan kerja kita itu sangat tinggi, ya, sangat tinggi, sehingga kita bisa katakan bahwa daya saing kita masih rendah, ya, walaupun di bawah negara kita itu masih banyak negara-negara lain yang memiliki daya saing yang jauh lebih rendah, misalkan negara-negara ketiga, misalkan negara-negara Afrika dan lain sebagainya. Tapi di sini konteksnya adalah bagaimana kita mengaplikasikan atau mempraktekkan ya prinsip-prinsip ketiga ini dalam ranah di tempat kerja kita, ya, nanti di bawah naungan atau legalitas dari peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, di sini aspek ketiga itu telah menjadi isu global, ya, yang berpengaruh terhadap perdagangan dan arus barang antar negara. Jadi mungkin seperti yang mungkin Anda pernah dengar gitu ya, beberapa waktu yang lalu, ya, beberapa tahun yang lalu itu Indonesia mendapatkan larangan penerbangan ke Eropa, ya. Jadi semua pesawat atau maskapai di Indonesia itu mendapatkan larangan untuk terbang ke Eropa, yaitu dia sebelumnya disebabkan karena banyaknya kecelakaan, ya, kecelakaan pesawat di Indonesia, sehingga pada akhirnya istilahnya kita mendapatkan embargo, begitu ya, embargo dari negara-negara maju bahwa pesawat kita tidak bisa terbang ke mereka, karena itu terkait dengan safety, terkait dengan keselamatan dari masyarakat mereka juga, karena bisa jadi masyarakat mereka juga menggunakan pesawat yang kita kirim, ya, untuk pergi ke negara kita gitu. Nah, kemudian isu yang lain atau masalah yang lain seperti dulu Cina, ya. Jadi Cina beberapa kali mengalami permasalahan terkait dengan isu ketiga ini. Salah satunya adalah terkait dengan penjualan produk susu, ya, dari mana penjualan produk susu itu mengandung melanin, ya, jadi itu adalah dapat mengakibatkan sakit atau bahkan sampai dengan kematian, dan itu juga mengakibatkan larangan di beberapa negara, ya. Contoh lain masih di negara yang sama, yaitu Cina. Cina juga sempat mendapatkan larangan untuk ekspor, ya, untuk ekspor mainan, ya, ekspor barang-barang mainan, jadi mainan anak-anak itu. Jadi karena dianggap ke negara-negara maju, ya, Eropa, karena dianggap bahwa produk mainan yang dibuat di Cina dan dipasarkan ke negara-negara lain itu tidak safe untuk anak-anak, ya, misalkan ketika dia tertelan atau seperti apa itu tidak safe, ya, sehingga di situ akan mengakibatkan efek yang sangat besar, ya, efek pada dunia usaha, terutama waktu itu bagaimana Cina dia akhirnya mencoba untuk mencari solusi atas embargo yang diberikan pada negaranya terkait dengan barang-barang yang dia ekspor, ya, karena kalau dia tidak bisa mengekspor barang-barang yang dia sudah buat, maka otomatis akan ada barang-barang yang dia sudah buat menumpuk di negaranya. Tentu saja itu ketika barang itu tidak tersalurkan, otomatis proses produksi tidak dapat dilanjutkan. Ya, untuk apa kita lanjutkan proses produksi kalau hasil produksinya tidak bisa kita salurkan, begitu, ya, istilahnya begitu. Nah, pemerintah Cina waktu itu memiliki effort yang cukup besar untuk memperbaiki citra, istilahnya begitu, di mana meyakinkan negara-negara maju agar mereka percaya lagi kepada Cina untuk bisa mengekspor produk-produknya, ya, termasuk tadi ada susu, kemudian tadi adalah produk mainan anak-anak. Kemudian terkait dengan pemerintah kita, ya, terkait dengan permasalahan atau isu ketiga ini, pemerintah kita telah mencantangkan upaya peningkatan keselamatan kerja itu misalkan dengan mewajibkan penerapan sistem manajemen K3, ya.
Jadi pemerintah kita ini istilahnya mengepus ya. Jadi kepada para usahawan ya, karena di sini memang yang menjadi target adalah para pengusaha ya, karena terkait dengan pelaksanaan sistem manajemen K3. Sistem manajemen K3 itu diwajibkan berdasarkan undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah, dan itu wajib dilaksanakan oleh semua perusahaan ya. Nah, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di beberapa pertemuan mendatang terkait dengan klasifikasi perusahaan yang dia wajib untuk menerapkan sistem manajemen K3. Dalam arti begini, jadi tadi sebutkan bahwa ini wajib diberlakukan untuk semua perusahaan ya, dalam artian bahwa itu sistem perusahaan yang memenuhi persyaratan tertentu ya. Tentu saja kalau dia home industry segala macam itu nanti akan ada persyaratannya, jumlah orangnya misalkan dia tidak lebih dari 100 orang misalkan segala macam ya, tidak memenuhi persyaratan wajib untuk menerapkan sistem manajemen K3. Nah, sistem manajemen K3 ini wajib diterapkan di perusahaan ya, untuk menjamin atau meminimalisir kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Jadi ada dua objek di sini ya. Jadi ada kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, karena kalau kita bicara perusahaan dia memproduksi suatu barang tertentu dan dalam proses produksinya maka dia bisa saja mengeluarkan suatu zat-zat atau material yang dia dapat mengakibatkan polusi ya, dan juga zat-zat yang bisa mengganggu kesehatan ya. Contohnya beberapa pabrik-pabrik kimia misalkan ya, ketika dia membuang limbahnya sembarangan ya di saluran pemukiman misalkan, itu bisa mengakibatkan penyakit akibat kerja ya. Dan termasuk tidak hanya masyarakat di situ, tapi juga para pekerja yang bekerja di situ ya, ketika tadi limbah yang berbahaya tadi tidak dibuang dengan semestinya, maka itu dapat mengakibatkan penyakit akibat kerja, karena pekerja itu berada di tempat kerja dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga dia sangat mudah terpapar oleh itu penyakit tempat kerja. Kemudian perkembangan K3 ya. Jadi pada dasarnya K3 atau prinsip-prinsip K3 itu sudah diaplikasikan pada masa prasejarah ya, sejak masa prasejarah. Misalkan kita lihat, kita dengar, kita sering baca bahwa orang-orang dahulu tinggal di gua dan pohon ya. Jadi ini gua dan pohon ini adalah salah satu praktek K3, di mana dia tinggal di gua dan tinggal di pohon itu untuk menghindari binatang buas, misalkan untuk menghindari bahaya cuaca, misalkan ada hujan, kemudian kondisi cuaca yang tidak baik itu, maka dia orang-orang dahulu itu tinggal di gua-gua atau di pohon-pohon. Kemudian juga mengenakan pelindung badan ya, bisa terbuat dari kulit ataupun terbuat dari dedaunan ya, untuk pelindung badan, sehingga dia dapat melindungi badan dia dari kondisi cuaca yang tidak baik. Kemudian ada juga alas kaki ya, selain dengan berkembangnya teknologi, mungkin alas kaki juga dipakai. Nah, alas kaki ini merupakan prinsip atau merupakan salah satu contoh yang mengaplikasikan prinsip-prinsip K3, yaitu keselamatan ya di sini ya. Jadi ketika manusia dahulu berjalan ya, mungkin awalnya merasakan sakit ketika dia menginjak batu atau barang-barang yang tajam, begitu pada akhirnya berpikir bahwa dia menggunakan alas kaki ya, baik tadi bisa terbuat dari kayu atau terbuat dari kulit dan sebagainya. Ini merupakan salah satu bentuk daripada aplikasi daripada prinsip-prinsip K3. Begitu juga dengan senjata ya. Senjata ini juga digunakan untuk melindungi diri ya dari binatang buas misalkan ya. Kemudian pada masa revolusi industri pada tahun 1800-an, prinsip-prinsip K3 itu mulai
dikembangkan dan disadari bahwa K3 itu merupakan sesuatu yang sangat penting ya. Pada revolusi industri itu ditemukan mesin uap ya, mesin uap. Jadi karena ditemukannya mesin uap, maka terjadi perubahan proses industri. Jadi semua mesin-mesin produksi itu mulai digalakkan ya. Jadi proses produksi tidak hanya mentargetkan suatu jumlah atau kuantitas dari bahan barang produksi yang kecil, tapi sudah dalam bentuk massal ya. Dia memproses produk secara massal menggunakan mesin pabrik ya. Kemudian terjadi perubahan paradigma. Nah, di sini dia manusia hanya sekedar alat produksi sebagaimana mesin. Karena ditemukannya mesin, maka otomatis keberadaan manusia sudah mulai dikurangi ya untuk produksi suatu produksi yang tadi sangat banyak ya. Dan di sini paradigmanya sebagai seorang pemilik perusahaan atau owner itu dia mengalami perubahan ya. Jadi manusia itu tidak lebih atau sama atau equal sama dengan alat produksi atau mesin-mesin yang dia punya. Nah, ini sangat berbahaya ya. Makanya di sini angka kecelakaan kerja itu cukup tinggi ya. Dengan adanya teknologi ya, dengan adanya teknologi yang berkembang, belum tentu di satu sisi dia akan mempermudah pekerjaan kita otomatis ya. Tetapi di sisi lain itu akan mengakibatkan atau memberikan potensi bahaya bagi para pekerja ya. Seperti kita contohkan misalkan dulu belum ada mobil ya, maka tidak ada kecelakaan lalu lintas ya. Tapi setelah mobil itu banyak, maka terjadi kecelakaan lalu lintas. Otomatis di situ akan menyebabkan jumlah atau tingkat angka kecelakaan yang menjadi tinggi di lalu lintas ya. Ya, walaupun di satu sisi lain tentu saja keberadaan mobil dan mesin-mesin lain itu untuk mempermudah kehidupan atau mempermudah pekerjaan kita ya. Nah, pada tahun 1930-an, jadi seorang ahli K3 bernama H.W. Hendrik itu mencoba untuk mencetuskan suatu teori ya, bahwa kecelakaan kerja itu disebabkan oleh sesuatu. Ya, ada penyebabnya. Jadi kecelakaan kerja itu pasti ada penyebabnya. Dia merumuskan ada dua penyebabnya. Yang pertama adalah unsafe act, yaitu tindakan yang tidak aman. Ya, tindakan tidak aman. Misalkan apa tindakan tidak aman? Tindakan tidak aman misalkan ketika Anda bekerja, ya Anda bekerja di suatu pabrik dengan mesin-mesin yang cukup kompleks banyak. Tapi ketika Anda bekerja, Anda bercanda sama teman-teman Anda. Itu merupakan tindakan yang tidak safe, tindakan yang tidak aman. Contoh lainnya apa? Ya, misalkan Anda di tempat kerja mencampur-campur bahan kimia. Ya, jadi bahan kimia A dicampur dengan bahan kimia B dan C dan sebagainya tanpa Anda memiliki pengetahuan terkait dengan bahan kimia tadi. Ketika dicampur-campur menjadi seperti apa, itu adalah tindakan yang tidak aman. Ya, tindakan tidak aman. Kemudian unsafe condition, jadi kondisi tidak aman, itu apa saja? Ya, kalau unsafe condition itu misalkan Anda bekerja di suatu tempat ya, suatu pabrik misalkan, di mana Anda berada di suatu ruangan di mana temperaturnya sangat tinggi. Ya, tentu saja itu adalah kondisi yang tidak aman. Ya, kondisi tidak aman dapat mengakibatkan kecelakaan. Ya, kalau temperaturnya tinggi, otomatis biasanya emosinya cukup naik sehingga fokus pekerja itu menjadi terganggu. Kemudian juga bisa jadi misalkan bekerja pada suatu kondisi atau lingkungan atau tempat kerja di mana kebisingan itu dominan. Ya, misalkan di bidang kita ya konstruksi, misalkan di industri konstruksi, ketika proses konstruksi suatu bangunan, ya tentu saja di situ ada kebisingan yang sangat besar ya di situ. Nah, di situ pekerja-pekerja harus menggunakan alat bantu ya, pelindung telinga. Kalau tidak, dia berada pada kondisi yang tidak aman yang dapat mengakibatkan gangguan telinga, dan sebagainya. Jadi penyebab daripada kecelakaan itu ada dua menurut H.W. Hendrik, yaitu unsafe act dan unsafe condition. Kemudian pada 1950-an ya, itu para ahli K3 sudah mencetuskan apa yang disebut sebagai safety management.
Jadi aspek ketiga ini tidak bisa dikelola secara insidental atau tiba-tiba ketika terjadi kecelakaan baru dikelola, itu tidak bisa ya. Tetapi harus terprogram dengan baik. Jadi dengan adanya program tersebut ya, maka kecelakaan atau potensi kecelakaan atau risiko kecelakaan itu dapat kita minimalisir sebelum kecelakaan itu terjadi ya. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya, maka pendekatannya lebih pendekatan responsif ya. Ketika terjadi kecelakaan baru kita mengadakan suatu evaluasi dan pengelolaan ketiga begitu. Tapi di sini dicetuskan bahwa kita tidak bisa seperti itu ya, bahwa ketiga ini ya, aspek ketiga ini harus dikelola secara terprogram dengan baik ya. Oke, dan targetnya otomatis menjadi sangat jelas ya. Misalkan zero accident atau berapa persen kecelakaan per tahun. Nah, itu jelas begitu ya. Karena di sini ada program safety management. Jadi karena manajemen ada pengelolaan yang terorganisir dengan baik ya. Kemudian standar K3. Di saat ini kita sudah ada standar K3. Jadi kalau terkait dengan sistem manajemen K3 ya, terkait dengan sistem manajemen K3 itu ada standarnya, yang ada standar Indonesia itu berdasarkan undang-undang, itu ada sistem manajemen K3, ada peraturannya. Di luar negeri ada standar OSAS 18001 atau ISO 22000 dan lain-lain. Ya, ini adalah standar yang biasanya diterapkan oleh perusahaan ya. Kalau perusahaan yang sudah go internasional, tentu saja dia sudah mengadopsi standar luar negeri, misalkan OSAS 18001 dan ISO ini ya 22000. Ya, kita akan bahas lebih lanjut di belakang nanti terkait dengan standar. Kemudian kebutuhan ketiga. Ya, jadi keselamatan pada dasarnya adalah kebutuhan setiap manusia dan menjadi naluri dari setiap makhluk hidup. Ya. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwa pada dasarnya karena ini adalah kebutuhan setiap manusia dan naluri, karena naluri itu kan ada sejak manusia itu ada. Ya. Jadi sejak manusia itu ada di bumi, ya, sejak masa prasejarah, maka prinsip-prinsip ketiga itu pasti juga sudah ada. Ya, tadi sudah disebutkan, misalkan pada masa prasejarah, maka orang-orang itu tinggal di gua, kemudian tinggal di pohon untuk menghindari binatang buas dan juga cuaca yang buruk, menggunakan pelindung tubuh ya dari kulit ataupun dedaunan ya, itu untuk untuk melindungi tubuh dari cuaca yang tidak baik. Kemudian disebutkan ada alas kaki dan sebagainya. Itu merupakan prinsip-prinsip atau aplikasi dari prinsip-prinsip K3 itu sudah ada sejak manusia itu ada, karena itu secara naluriah bahwa setiap makhluk hidup itu pasti akan menginginkan keselamatan ya. Kemudian sejalan dengan perkembangan manusia, tantangan dan potensi bahaya yang dihadapi itu semakin banyak dan beragam. Jadi semakin dengan perkembangan manusia itu berarti juga semakin berkembangnya teknologi ya. Tantangan dan potensi bahaya yang dihadapi semakin banyak dan beragam. Tadi sudah dicontohkan, misalkan dulu ketika mobil itu tidak ada, maka tidak ada kecelakaan lalu lintas karena mobil. Ya. Tetapi setelah mobil ada, tapi jumlahnya masih sedikit, maka mulai ada kecelakaan lalu lintas, tetapi jumlahnya tidak banyak. Ya. Kemudian ketika saat ini ya, ketika jumlah kendaraan itu sangat banyak, sepeda motor banyak, kemudian mobil juga banyak, kendaraan yang juga banyak, maka kita sering mendengar terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi teknologi itu tidak hanya menawarkan kemudahan, tapi juga memberikan suatu risiko atau potensi bahaya. Begitu juga dengan di tempat kerja. Di tempat kerja misalkan di pabrik, dengan adanya mesin-mesin yang makin canggih ya, makin besar, makin canggih ya. Kemudian dia bisa memproduksi barang dengan sangat massal dan cepat begitu. Maka di situ ada tantangannya ya. Jadi makanya untuk perusahaan yang besar dan sudah menerapkan sistem manajemen K3, maka untuk mesin-mesin tertentu itu operatornya itu harus operator yang bersertifikat ya, atau operator yang memang sudah di training khusus untuk mengoperasikan mesin itu. Jadi tidak sembarangan orang atau tidak sembarangan pekerja itu boleh untuk mengoperasikan mesin-mesin
tertentu, ya. Hal itu tentunya untuk mengurangi atau meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan kerja. Baik, kemudian walaupun keselamatan telah menjadi kebutuhan, ya, jadi karena keselamatan itu menjadi kebutuhan, ya. Namun dalam kenyataannya manusia masih mengabaikan keselamatan, ya. Jadi ini sangat terkait dengan tingkat kesejahteraan dan kebutuhan manusia ternyata. Dan ini kita bisa jelaskan dengan teori Abraham Maslow pada piramida berikut, ya. Jadi Abraham Maslow dia merumuskan kebutuhan manusia itu menjadi 5. Ya, di sini ada 1 kebutuhan fisik, kemudian kebutuhan keamanan, ya, kebutuhan akan cinta dan kepemilikan, ya, kemudian kebutuhan akan penghargaan, kemudian adalah yang terakhir adalah self actualization, ya. Nah, kelima ini disusun dalam suatu piramida atau hierarki, di mana pada bagian paling bawah itu menunjukkan kebutuhan paling dasar, kebutuhan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, di sini Anda lihat bahwa kebutuhan dasarnya itu adalah kebutuhan fisik, seperti bernafas, kemudian makan, minum, sandang, papan. Itu merupakan kebutuhan fisik, ya, merupakan kebutuhan fisik. Jadi kalau kebutuhan fisik ini tidak terpenuhi, maka otomatis kita tidak bisa mengharapkan orang atau pekerja pada level tertentu itu untuk dia bisa care atau bisa memiliki kesadaran yang tinggi terhadap kebutuhan akan keselamatan, ya. Jika kebutuhan fisik ini atau physiological need ini sudah terpenuhi, maka otomatis dia sudah akan memperhatikan apa yang disebut sebagai safety need atau kebutuhan akan keamanan, ya. Kita bisa berkaca pada masyarakat kita, ya, pada golongan menengah ke bawah misalkan, ya, maka kita bisa lihat bahwa orang-orang itu rela untuk naik kereta di gerbong naik di atas gerbong, ya, di atas gerbong kereta hanya untuk mendapatkan perjalanan gratis, ya, tanpa tiket, ya. Dia bisa dari satu kota ke kota lain dengan gratis dengan cara dia naik ke atas gerbong kereta, ya. Anda bisa bayangkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak safe, benar-benar tidak aman, karena jika dia lengah sedikit dia bisa terguling jatuh ke bawah, ya, otomatis itu dapat mengakibatkan kecelakaan, ya. Itu tidak safe. Tetapi Anda lihat bahwa mereka tidak berpikir seperti itu, ya, karena mereka untuk makan saja susah, ya, dalam artian bahwa mereka adalah golongan yang menengah ke bawah. Mereka hanya berpikir bagaimana gratis, gitu ya, naik kereta dari satu kota A ke kota B gratis. Dan dia juga masih berpikir terkait bagaimana dia harus memenuhi kebutuhan primernya, bagaimana dia memenuhi kebutuhan makannya, ya, papan dan sandangnya, begitu. Nah, sebaliknya kita bisa bandingkan dengan masyarakat ekonomi menengah ke atasnya. Menengah ke atas otomatis kebutuhan fisiknya itu sudah terpenuhi. Dia sudah tidak lagi memikirkan, ya, terkait dengan kebutuhan dasar dia, terkait dengan terkait dengan makan, sandang, papan sudah terpenuhi, ya. Otomatis dia akan mulai berpikir pada kebutuhan selanjutnya, yaitu kebutuhan terkait dengan safety. Ketika dia memilih pesawat, misalkan ketika dia ingin pergi, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain, kemudian dia ingin bepergian menggunakan suatu maskapai penerbangan, misalkan satu pesawat atau maskapai penerbangan misalkan, maka di situ dia sudah mulai memilih mana maskapai yang dia dia lebih safe, mana yang tidak, begitu. Biasanya kalau tiket pesawatnya itu relatif murah, itu otomatis dia biasanya akan kendor dari segi safety-nya. Nah, orang yang menengah di atas biasanya dia akan mengabaikan terkait dengan harga, ya, terkait dengan harga, dan dia memilih untuk menggunakan maskapai pesawat yang dia lebih terpercaya, walaupun harga tiketnya jauh lebih mahal karena dia safety first, jadi keselamatan dia paling penting, ya. Berbeda dengan tadi kalau kita kaitkan dengan masyarakat golongan menengah ke bawah, ya. Kalau dia ingin naik pesawat juga dia yang penting dia nyampe, begitu, ya. Yang penting dia bisa naik pesawat,
harganya murah tidak apa-apa gitu ya. Itu perbandingan real di masyarakat kita terkait dengan ini ya. Jadi kita bisa mengerti ya kenapa K3 ini masih sulit diterapkan di Indonesia ya, karena di Indonesia itu sebagian besar masyarakatnya itu masih masyarakat yang dia masih mencoba dan berjibaku untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebutuhan fisiknya, yaitu sandang pangan papan ya. Walaupun sebagian kecilnya dia sudah berada di level selanjutnya, dia sudah memikirkan terkait dengan safety. Kita bandingkan seperti ya tadi yang sudah jelas, kita bandingkan dengan negara yang lain, misalkan di Jepang, misalkan di Korea, misalkan. Dan di sana mereka lebih care terkait dengan safety, ya. Mereka lebih care terkait dengan safety, ya. Kemudian di tingkatan selanjutnya itu ada kebutuhan akan cinta dan kepemilikan, ya. Jadi manusia itu membutuhkan teman, keluarga, dan juga lawan jenis, ya. Di sini adalah kebutuhan akan love and belonging, ya. Kemudian selanjutnya adalah esteem di sini, ya, yaitu kebanggaan, harga diri. Jadi kebutuhan untuk dihargai, ya, atau dihormati oleh orang lain, itu adalah kebutuhan di atas ini. Dan terakhir adalah self actualization, di mana dia bisa melakukan apa saja sesuai dengan minat dan bakat dia. Dia pengennya seperti itu, ya. Dia bisa melakukan apa saja sesuai dengan minat dan bakat dia, ya. Jadi ini yang merupakan kebutuhan paling tinggi dari manusia adalah self actualization, ya. Kalau yang sampai sini itu adalah raja-raja, ya. Dulu kan kita sering mendengar ada banyak kerajaan dan juga ada raja-raja, ya. Kita bisa gambarkan bahwa self actualization ini sudah itu yang dimiliki oleh mereka dan pemimpin-pemimpin besar dari negara-negara yang ada atau pernah ada di dunia ini, yaitu self actualization, ya. Baik, saya kira demikian perkuliahan kita pada pertemuan hari ini. Ya, jika ada pertanyaan silakan.